tahu wanginya, dihirup wanginya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, program kesayangan Anda kembali hadir di pagi yang cerah ini. Kali ini, tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Zunaidi menyambangi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan pasien pertama di episode ini ialah Mawardah. Perempuan ini mengaku kerap diusik kebahagiaannya oleh bangsa jin sejak tahun 2016. Saya mengalami sakit untuk diri saya sendiri kurang lebih setelah lahir anak saya yang ketiga tahun 2016. Biasa sakit kembung-kembung, habis itu telinga berdengung, saya kira mata agak kabur, terus ya sakit-sakit di kepala, saya kirain wajar karena saya nggak ikut pantangan orang tua. Karena dari orang tua seharusnya kalau misalnya kita setelah bersalin dalam masa 40 hari bersalin itu kita harus tutup kepala. Saya keras kepala, saya nggak pakai. Saya kira saya karena itu sakitnya gitu. Lelah menjadi bulan-bulanan makhluk gaib, Mawardah menempuh terapi ruqyah syara'iyah dengan menjadi salah satu peserta ruqyah massal yang diselenggarakan di Masjid Jami Unsyah Kampus Universitas Siah Kuala, Banda Aceh. Benar saja, perempuan 31 tahun ini telah dikuasai energi gaib. Tidak tega menyaksikan reaksinya kala itu, kami pun mengambil keputusan melanjutkan terapi ruqyah di rumahnya yang terletak di Kelurahan Lamgaboh, Kecamatan Loknga, Aceh Besar. Ada indikasi jenis gangguan sihir, tapi jenisnya adalah sihir turunan. Dan untuk melepaskan gangguan jin sihir, yang pertama kali kita lakukan adalah memutuskan ikatan jin yang disuruh oleh tukang sihir tersebut dengan yang menyuruhnya. Dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran terus-menerus berulang-ulang. Dan itu akan menjadi pemangkas yang membuat ikatan mereka dengan tukang-tukang sihir itu terlepas. Pemirsa Ruqyah, mengawali terapi ruqyah pada Mawardah, Ustadz meminta pasangan suami istri ini untuk saling memaafkan. Setelah usai, Ustadz mulai melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sekejap, Mawar telah reaksi. Tarikan nafasnya begitu cepat. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. Melihat jin dalam diri Mawardah kembali menunjukkan eksistensinya, Ustadz langsung mendakwahi jin tersebut. Kamu tahu nggak kenapa tubuh kamu sakit? Kamu sakit karena kamu berbuat kezaliman. Wa ma yazidzu zalimina illa khasara. Orang yang zalim ketika dibacakan Al-Quran akan bertambah kerugian pada dirinya. Ya, makanya kamu lebih baik keluar, bertobat kepada Allah, tinggalkan tubuh saudariku dan bawa seluruh penyakit yang kalian bawa. Ayo keluar semuanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Semakin lama
ibu 3 anak ini semakin merasakan mual. Ia pun disarankan Ustadz untuk menarik sendiri semua pengaruh negatif dalam dirinya. Apa yang dirasakan? Seperti ada apa di lehernya? Baru siap dicekek. Seperti dicekek. Oke, sekarang coba dorong pakai tangannya sendiri. Baca tahu dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dorong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa qul ja'a al batil kana zahuqa. Mbak Mawar ini sudah beberapa kali diruqyah oleh teman-teman peruqyah di sini, ya. Dan reaksinya sama seperti ada bayi di perutnya. Dan tendangannya itu terasa lebih kuat, ya. Di saat yang bersamaan beliau juga menyatakan tiba-tiba ada rasa jengkel kepada suaminya, ada rasa benci kepada suaminya. Kalau suaminya jauh, kangen, tapi kalau suaminya dekat, ada rasa jengkel, ya. Kita akan coba menelusuri jejak-jejak gangguan yang ada di dalam tubuhnya. Kita akan coba keliling. Metode ini bukan metode khoyali, kita bukan berhayal, ya, tetapi teorinya adalah ketika orang yang terkena sihir ini berdekatan dengan sumber sihir, maka pengaruhnya akan menguat. Di mana ada titik-titik yang mengindikasikan bahwa di situ ditanam buhul-buhul sihir, biasanya ada reaksi secara spontan. Pemirsa Ruqyah, didampingi sang suami, Suryadi, Mawardah mulai mengayunkan kakinya. Tiba-tiba Mawardah tertawa lepas ketika Ustadz sedang berdoa. Ia pun sempat meracau. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami baru buat pagar sebelah rumah itu. Berusia pagar itu saya ada dibilang sama suami, Bunda kayak ada bau ya. Gitu saya cari, coba cari, dapat 2 bungkus. Karena di pekarangan saya nggak mungkin ada orang lain, nggak ada orang lain lewat karena bukan jalan. Ia menangis sambil terus mencaci maki. Di titik ini dia nampak tidak berdaya. Saya dengar suara galian di belakang. Mama saya udah tidur, anak-anak udah tidur. Sampai saya melihat nggak berani, udah pas anak saya yang bungsu nangis, saya naik ke depan. Habis itu begitu udah selesai, anak saya udah tidur, balik lagi dengar lagi suara galian tuh. Mawardah kembali mengelilingi rumahnya. Dan sekejap, di tempat ini tubuh Mawardah bak tak bertenaga. Mengetahui itu, membuat Ustadz Zunaidi juga meruqyah tempat tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Untuk di rumah kami sendiri, hal-hal yang aneh dari dulu udah biasa. Mungkin orang lain nggak pernah lihat, kami pernah melihat tawon yang besar yang itu banyak kali, bukan 1 ekor 2 ekor. Terus itu ada ulat bulu, kemana kita melangkah ke situ ulat bulu. Dia mulai lagi berjalan. Tidak lama kemudian, Mawardah tak sadarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Ya, pemirsa Ruqyah, ini adalah titik keempat di mana Mbak Mawar masih terus bereaksi. Dan dia tetap ya mengarahnya ke Ustadz Muhammad Junaidi karena terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk Mawar agar jin di dalam tubuh Mawar lekas keluar. Pemirsa Ruqyah, untuk membuat jinnya jera, Ustadz mengambil selembar daun jeruk. Kemudian daun tersebut ditempelkan di dekat hidung Mawardah untuk dihirup aromanya.
Kayak aku pengen kami bina kamu pakai Enak tahu wanginya, dihirup wanginya. Suruh dia hirup, Bang. Rupanya, jin ini keberatan untuk menghirup aroma daun jeruk. Ia pun mencoba menghindari untuk tak menciumnya. Terus. Oke, coba berdiri. Jalan aja. Setelah merasa baikan, Mawardah kembali menyisir rumahnya. Dan ternyata, jin sedang siap-siap untuk mengendalikan Mawardah. Mengetahui itu, dengan sigap, Ustadz langsung mendakwahi Mawardah. Yakini bahwa ketika seorang hamba minta tolong kepada Allah, Allah akan tolong dia. Yakini kelemahan setan dan yakini keagungan Allah. Ya. Oke, dalam hati aja berdoanya. Kalau setan itu kuat, berarti di dalam diri kita masih ada yang salah. Istighfar dulu. Allahumma sultanil azim wal manal qadim wa dul wajhil karim waliul kalimati tammati wa da'awatil mustajabat. Allahumma sfiha min anfusil jinni wal ayun. Tahan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, secara langsung Rasulullah menganjurkan alaikum bisyifa'ain, gunakanlah oleh kalian dua penyembuh, al-asl wal Quran, madu dan Al-Quran. Jadi selain kita lakukan terapi Al-Quran, yaitu ruqyah syariah kepada Mbak Mawar, kita juga akan berikan madu, ya, obat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi penyempurna proses kesembuhan buat Mbak Mawar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Belum memakannya saja, jin dalam tubuh Mawardah sudah ketakutan. Dia terus-menerus bereaksi. Wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yajidu adh-dhalimina illa khasyara. Alhamdulillah. Ayo, telan Mbak Mawar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yajidu adh-dhalimina illa khasyara. Ayo keluar, ayo. Melihat reaksinya seperti itu, saya jadi semakin penasaran dan saya coba pegang perutnya dan benar, itu tangan saya ikut ketendang. Jadi tendangan dari dalam perutnya itu begitu kencang gitu. Dan itu yang membuat selama ini Mbak Mawar dikuasai oleh energi jin, membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan membuat dia menjadi tidak nyaman jika ada di dalam rumahnya. Pemirsa Ruqyah, rupanya salah satu kakaknya Mawardah yang bernama Yulia Fitri juga merasakan hal yang serupa. Ibu dua anak ini pun mengeluhkan sakit dan mengalami banyak keganjilan di sekitar area perutnya. 10 tahun yang lalu terasa ada seperti bayi bergerak-gerak dalam kandungan. Waktu bergeraknya itu perutnya meruncing ke atas, kayak ada benda meloncat-loncat. Dan saya ke dokter, saya USG, tidak nampak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah cukup diagnosanya, Ustadz mulai meruqyah mereka. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rupanya, Mawardah lebih dulu bereaksi. Perutnya kembali bergerak-gerak kencang, seperti ada yang sedang menendang-nendang. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika saja, air mata perempuan yang berdomisili di Lampuk, Kecamatan Darussalam, Banda Aceh ini mulai membasahi pipinya. Sedangkan Mawardah kini kembali lebih aktif. Ia diselimuti emosi. Innallaha kana azizan hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan kali ini kita buatkan satu ramuan untuk membersihkan perut, membersihkan lambung.
Menumbuk tangan kanan, baca bismillah ya. Kini saatnya mereka menghabiskannya. Muntahkan. Ya, Belum ada reaksi yang berarti. Sekarang kakak beradik ini diminta untuk berdiri dan Ustadz kembali meruqyah mereka. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Ayah saya juga pernah merasakan waktu meninggal juga perutnya besar juga. Saya ingat 4 bulan sebelum ayah saya meninggal, kami menumpukan kepiting sungai di dalam rumah. Saya pikir nggak mungkin ada orang bisa masuk kepiting ke situ di lokasi di lemari, tepatnya bisa dibilang agak di dalam rumah, dalam lemari. Yang buang suami saya nggak dibuangnya ke dalam selokan, nggak dibakar. Terus Lebaran haji kedua, tepatnya sebulan sebelum ayah saya meninggal, dapat hamster warna putih, hamster angora, di tempat yang sama keluar kepiting tadi. Bismillah. A'udhu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah mereka sendawa terus-menerus dan keluar semua energi-energi negatif yang selama ini telah bermukim di diri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan semua penyakit dan juga menjaga mereka dari gangguan jin maupun sihir. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal yang harus dilakukan adalah yang pertama, dia bisa membersihkan kotoran-kotoran jiwa, sampah-sampah emosi yang masih tersimpan di dalam hatinya. Yang kedua, tentu mengikhlaskan segala hal yang terjadi ini tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah tidak ada yang buruk, pasti semua itu baik. Kemudian yang ketiga, terus berikhtiar, berusaha, dan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ruqyah, sekarang saatnya kita beralih ke pasien berikutnya, yakni Andrian. Karena itu waktu awal kuliah tahun 2014, saya mengikuti salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bernuansa pencak silat. Selain membaca sifat-sifat orang juga saya bisa merasakan kalau di sekitaran situ ada, ya mungkin ada makhluk gaibnya gitu. Merasa tidak nyaman dengan gangguan gaib yang selama ini dideritanya, lelaki asal Besitang, Langkat, Sumatera Utara ini memilih terapi ruqyah syar'iyah, pengobatan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya yang luar biasa ini kemudian menghantarkan dia untuk mengikuti banyak kegiatan. Salah satunya Andrian mengikuti sebuah kegiatan yang aktif di dunia bela diri. Inilah ternyata menjadi awal gangguan setan atau gangguan jin masuk dalam tubuhnya. Karena memang terkadang perjanjian manusia dengan jin atau memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang ini justru dimulai ketika seseorang masih masih polos, baru bergabung, belum mengetahui apa-apa. Di sanalah momentum yang paling tepat untuk memasukkan jin itu ke dalam tubuhnya. Tidak mau membuang waktu percuma, Ustadz Muhammad Zunaidi langsung meruqyahnya. Ustadz memintanya untuk introspeksi diri, diawali dengan taubat dan perbanyak istighfar. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini. Namun, sekejap saja lelaki 21 tahun ini telah dikontrol kekuatan makhluk gaib. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakuna. Saya terkesima saat melihat gerak-geriknya yang begitu berbeda. Ya,
jari jemarinya begitu gemulai. Fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi. Ya, tidak butuh waktu lama, Mas Andrian sudah langsung dikuasai oleh energi gaib ya. Seolah energi gaib yang ada di badan dia atau jin yang ada di badan dia itu kepanasan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Junaidi. Kalau kita perhatikan, giginya terus gemeretak dan berusaha untuk membenturkan kepalanya ke tanah ini. Melihat jin mulai panik, Ustadz segera mendakwahinya. Saya peringatkan sama kamu, keluar dari tubuh saudaraku ini dalam keadaan bertobat. Ya, sesungguhnya keberadaan kamu penjajahan. Ya, keluar dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan bertobat. Kenapa nggak mau? Ya. Tetapi sayang, semakin lama jin semakin menguasai dirinya. Hingga makhluk gaib itu bebas melakukan apa saja menggunakan raga mahasiswa jurusan kelautan dan perikanan ini. Jin ini pun sempat memberikan isyarat seperti mengajak Ustadz bertarung. Ayo, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Keluar dalam keadaan tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtulun walakinnallaha qatalahu. Allahu akbar. Di ruqyah tadi saya merasakan seperti ya, ada yang mengendalikan gitu. Saya mencoba sadar, saya banyak-banyak mengucap istighfar dalam hati, namun tetap saja dia seakan panas di sekitaran sini, mau emosi gitu. Kenapa sih kok orang itu bisa digerakkan tubuhnya? Dia sebenarnya menyadari tapi dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Karena memang pertama setan itu masuk di dalam pembuluh darah. Nabi menyampaikan inna syaiton yajri ibnu Adam majradam. Setan itu berjalan dalam tubuh anaknya Adam melalui peredaran darahnya. Ketika setan masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan menguasai simpul-simpul saraf, ya, sehingga kemudian dia mengendalikan tubuh seseorang. Dan itu yang terjadi kepada saudara Andrian ini. Andrian terus aktif, walau beberapa kali dia mencoba menyerang, tetap tak menggetarkan semangat Ustadz. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Namun, jin ini tetap berlaga baik-baik saja, seakan tidak berpengaruh apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Pemirsa Ruqyah, Andrian telah kembali kesadarannya, akan tetapi ia masih merasakan panas di seluruh tubuhnya. Dan terapi Ruqyah dilanjutkan lagi. Kali ini Ustadz menuntunnya untuk membaca ikrar pemutus jin leluhur. La ilaha illallah. Dirinya sudah merasa lebih baik. Alhamdulillah, Andrian pun sudah merasa pulih seperti sedia kala. Bagaimana membentengi tubuh agar setan-setan itu nggak balik lagi? Yang pertama tentu menghindarkan diri dari segala macam perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbaiki kualitas juga kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika ini istiqomah dilakukan, maka ini bisa menjadi benteng yang teramat sangat kokoh di dunia, bahkan sampai di akhirat.